Hey again everyone, welcome back again di Altcoins Update. So, good morning, good afternoon, and good evening buat teman-teman yang nonton di jam berapapun kalian nonton video ini. Anyway guys, di Altcoins Update hari ini saya mau review seputar altcoins, tepatnya Ethereum, kemudian Litecoin, ya banyak banget yang nanyain saya soal Litecoin juga, dan Pepecoin. Ya, empat lagi ya teman-teman, 3 ini yang akan kita review untuk pergerakan atau lebih tepatnya untuk video hari ini. Anyway guys, kalau kita ngomongin sedikit soal Ethereum, waktu hari Jumat ketika Bybit ya dihack oleh Lazarus, itu mengakibatkan Ethereum cukup drop. Padahal sebenarnya begini, ya ini pengamatan sederhana aja ya guys ya. Yang kena hack itu kan bukan jaringan Ethereum ya. Dalam arti yang kena hack itu adalah walletnya daripada si Bybit. Maka sebetulnya tidak normal I guess ya kalau misalkan kita ngelihat Ethereum itu justru terkena dampak cukup signifikan selain dari faktor sentimen negatif, seperti orang berpikir, waduh ini Ethereum yang dihack bakal dijual nih ya, bakal dijadiin stablecoin dan bla 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 bla, maka meningkatkan selling pressure and then harga Ethereum bisa drop gitu. Well, at least yes, dia drop teman-teman sekalian, but today atau lebih tepatnya dari kemarin itu Ethereum pelan-pelan balik ya, recovery atas penurunan yang terjadi pada sehari sebelumnya. Yang menarik ya, sejauh ini kalau kita lihat dari perspektif closing time frame weekly on Ethereum, ada potential sebenarnya kita ngebentuk yang namanya Three River Morningstar Candlestick Pattern. Oke, Three River Morningstar Candlestick Pattern adalah candlestick reversal. Jadi polanya itu disambut dengan satu bear candle yang sangat impulsif, satu bear candle star, and the next candle harus bullish engulfing di atas star patternnya dan di atas 50% dari candle bearishnya. Jadi kalau kita lihat candle bearishnya di sini seperti ini ya, sebesar ini aja ya, 50%-nya berarti kan lebih kurang di sini gitu. Nah, bila mana kita berhasil closing dalam keadaan 50% di atasnya, itu memvalidasi candlestick reversal pattern tersebut ya. Pada dasarnya itu aja nggak cukup gitu kan. Dalam artian apa ya, candlestick pattern cukup gitu ya untuk membuat kita mengidentifikasi bahwa oke, market is gonna be having a reversal gitu. Pada beberapa case bisa ya, terutama setelah adanya selling pressure yang luar biasa agresif gitu. Jadi ketika kita ketemu nih, kayak misalnya contoh di sini ya, ini beneran ya jadi reversal candlestick pattern gitu. This one juga sama. Oke, ada reversal candlestick pattern. This one reversal candlestick pattern tapi tidak terkonfirmasi dan tidak ada follow up-nya. Dan another one di sini ya, Three River Morningstar pattern and then boom ya, we have a nice rally. Well, logiknya sebenarnya guys, daripada kita ngakalin patternnya ya, tapi lebih kepada bahwa closing minggu ini itu higher daripada closing minggu lalu. Nah, sebenarnya logiknya dari situ dulu gitu. Dan kita detailingnya, kita mau tahu apakah iya level tersebut bisa mempertahankan harga Ethereum untuk tidak turun lebih jauh. Pertama, kita punya yang namanya trendline. Oke, trendline ini kalau kita konekin between low dengan higher low berikutnya dan higher low berikutnya, jatuhnya level trendline itu pas ada di sini teman-teman sekalian. Dan kalau Anda perhatikan dengan seksama pada perspektif time frame daily, sebenarnya kan ini saya ada tandain ya 2564 dan bla 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 gitu. Ini adalah order block yang terbentuk pada perspektif time frame weekly. Jadi identifikasinya lebih kepada ini turun, and then direspon, konsolidasi, dan dia break dari previous internal high point, and then dia create higher high gitu. Jadi asumsinya adalah kalau misalkan secara Elliott wave nih, ini harusnya terhitung dalam wave 2 guys. Jadi kita bilang ini adalah part of the correction dari proses naik yang terjadi pada sekitaran pertengahan September hingga pertengahan Desember. Lebih kurangnya begitu ya idenya. Lalu kalau kita detailing, ngelihat dari perspektif time frame daily, well, ini sebenarnya cukup gampang ya buat kalian identifikasinya. Pertama, kita punya order block lagi di sini. Apakah kondisi ini atas reaksi dari order block tersebut? Saya rasa demikian. Oke, ini selling pressure yang terjadi pada sekitaran hari Senin tanggal 3 Februari, tepatnya pada saat Donald Trump memberikan pengumuman bahwa dia akan memberlakukan yang namanya tarif dagang pada Kanada dan Meksiko, and then di hari Seninnya ada panic selling di market. Drop cukup signifikan, sweep all the liquidity dari low point yang ada di sebelah sini ya, dimakan semuanya teman-teman, bahkan di sini sekalipun nih. Kalau kamu lihat ini low yang terbentuk pada saat market crash pasca Japan carry trade ya pada saat itu di hari Senin tanggal 5 Agustus 2024.
liquidity-nya disikat sampai sana, and then dia recovery. Oke, biggest question-nya adalah kenapa ini bisa naik, ya kan? Kenapa dia nggak closing di bawah, and then naiknya terbatas, dan malah jadi potential lower high? Lebih kurangnya kan begitu. Kalau kita memasuki fase bear market atau fase bearish trend daripada si Ethereum, harusnya tidak akan ada orang yang berani nampung di sini. Tapi faktanya ada whales yang cukup kuat mempertahankan level tersebut sehingga Ethereum bisa rebound kembali, dan fun fact-nya, closing-nya bahkan itu berhasil di atas area order block ini. Jadi kalau saya tambahin dalam bentuk trendline, kamu bisa lihat technically nggak ada tuh ya nge-wick panjang ke bawah itu adalah bagian dari liquidity sweep aja, and then recovery closing di atas dalam keadaan bullish. So I think ya personally teman-teman, this level adalah level yang cukup baik ya so far untuk pergerakan daripada si Ethereum. Jadi kalau kita ngambil data dari previous low ke previous high aja, lalu kita tambahin Fibonacci di kisaran 0,62 dan 0,79, menariknya adalah level 0,79 confluence dengan order block tersebut. Jadi memang area ini adalah area yang cukup menarik untuk kita perhatikan apabila Ethereum hendaknya menunjukkan kepada kita bahwa oke, dia berhasil maintain momentumnya, masih ada potensi higher low, maka minimal kita harus lihat dia cover SNR ini dulu ya, SNR yang terbentuk di sini. Nah, ini terdapat SNR nih. Ini juga posisi kita lagi ketahan di resistance tersebut, dan jika seandainya naik, apakah iya dia akan langsung bullish teman-teman? Nah, perlu diperhatikan kalau di atas pun kita punya trend line ya. Ini trend line yang terbentuk dari lower high sebelumnya. Jadi kayak di sini high point, ini lower high, maka kalau dia naik pun masih ada potensi untuk jadi lower high. Sehingga untuk memvalidasi apakah Ethereum itu sudah siap secara trend untuk shifting, dia harus breakout dari situ dalam keadaan impulsif. Dan dengan demikian, saya rasa masa-masa daripada para institusi untuk melakukan akumulasi pada Ethereum udah beres di situ. Ya, kira-kira begitu. So for now, dengan kondisinya saat ini, ya kita bisa ngelihat sekilas lah kalau Ethereum ini dalam keadaan terkonsolidasi gitu ya. Jadi menariknya adalah walaupun ada sentimen negatif separah di hack ya, dan nominalnya sangat besar sekali, 1,5 miliar dolar, somehow Ethereum bisa recovery during the weekend. Oke, nah yang saya nggak tahu adalah apakah ini adalah proses manipulasinya. Artinya besok saat market buka, now we have enough buyers dari sisi retail sehingga para whalesnya bisa jual kembali dan menekan harga Ethereum untuk drop lebih jauh. Kalau itu case-nya, maka kita harus preparing for worst case scenario, yaitu retest terhadap level 2150 dolar, yang mana merupakan area support resistance dari previous movement di Ethereum sendiri. Ya, kira-kira begitu guys ya. But for now, selama kita bisa mempertahankan kondisi area ini, kemudian kita lihat juga di sini bisa di-connect jadi sebuah trend line, ya ada possibility lah kalaupun dia turun mungkin hanya sekedar untuk retest, atau bahkan lebih baik lagi bisa jadi dia ngebentuk potential inverted head and shoulders ya. But for now saya bisa ambil kesimpulan bahwa oke, we are still consolidating dengan range yang sangat amat terbatas ini gitu ya. Ya batas bawah dan batas atas lebih kurang areanya bolak-balik di situ-situ aja. Oke, itu pertimbangan sementara. Dan berikutnya saya mau bahas seputar Litecoin. Litecoin adalah salah satu koin yang cukup menarik so far karena seringkali di-mention ya seputaran ETF-nya dalam tahap pengajuan, dan bahkan dari analis Bloomberg, salah satu analis Bloomberg itu mengatakan bahwa kita punya peluang yang cukup besar untuk melihat Litecoin akan ada approval untuk ETF-nya by the end of 2025. Jadi secara sentimen saya rasa build up-nya cukup baik. Walaupun ya technically kalau kita ngeliat dari price action-nya sebenarnya cukup ideal juga sih, not so bad gitu ya. Kalian bisa anggap ini bahwa terbentuk sebuah trend line yang technically membentuk sebuah triangle pattern juga. Lalu yang menarik adalah a break and a retest di situ dikonfirmasi dengan closing dalam keadaan relatif bullish. Ya so far gitu loh. Jadi reaksinya itu lebih kepada break and retest untuk potential higher. Ini posisi daripada Litecoin. Lalu kalau kita lihat validasinya di perspektif time frame daily, apakah ini cukup baik sekali teman-teman? Ya so far sih, saya nggak bilang baik sekali ya, tapi so far, kalau kamu coba connect kondisinya kayak begini, dan karena Litecoin itu mungkin tergolong dalam top 10 market cap ya, itu artinya kita bisa cek dengan total 3 sebagai acuan atau pembandingnya teman-teman sekalian. Ya, maka kita bisa keluarkan chart total 3 untuk pembandingnya, dan kamu bisa cek gitu. Kalau dari perspektif total 3 punya chart yang artinya market cap
ya, di luar dari Bitcoin dan Ethereum. Oke, wait a minute. Total 3, yes benar ya, excluding Bitcoin and Ethereum. Artinya di sini kalau Litecoin tergolong dalam top 10 market cap juga, dia termasuk dalam market cap yang ada di total 3. Nah, yang lebih menarik teman-teman, yang untuk kita perhatikan atau kita pantau adalah, coba dilihat di sini. Sampai dengan kondisi pergerakan, ya ini lebih kurangnya ya, wah, saya harus konekin kayak gini. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman sekalian ya. Sampai dengan kondisi pergerakan di sini. Ini masih sejalan. Dalam tanda kutip, total 3 naik, kemudian dia turun, konsolidasi, dia naik pelan-pelan, naik lagi, and then dia turun lagi seperti ini. Dan sekarang, kalau kita lihat total 3 naiknya tipis nih, dan dia turun ke bawah. Kan seperti ini ya. Nah, ini total 3 nih, chartnya saya geser ke bawah. Saya hapus. Teman-teman perhatiin. Apa bedanya dengan situasi daripada Litecoin? Bedanya adalah total 3 dia menciptakan lower high, Litecoin menciptakan higher high. Oke, ini kalau saya geser ke atas atau ke sampingnya kayak gini lah teman-teman nih ya. Ke atas deh, boleh gitu ya. Teman-teman bisa perhatiin, ini lower high, Litecoin not creating any lower high, malah dia creating higher high. Jadi posisinya kalau kita compare dengan total 3 tadi ya, which is kalau kita lihat secara keseluruhan market cap daripada altcoins di luar Bitcoin dan Ethereum, total 3 begini, Litecoin itu begini. Maka kita ngelihat total 3 kalau dibandingkan dengan Litecoin itu Litecoin dibandingkan dengan total 3, Litecoin itu lagi meng-outperform rata-rata altcoins di luar Bitcoin dan Ethereum. Ya, jadi kalau saya kasih garis pembatas di sini, ini titik kita ngelihat dia berubah sentimennya menjadi lebih dominan jika di-compare dengan market cap yang lain. Nah, dari situ aja sebetulnya udah ketahuan gitu ya. Kalau kamu compare atau banding-bandingin dengan altcoins yang lain, ya probably ini udah lebih baik gitu. Jauh lebih baik daripada ya mungkin majority yang technically creating yang namanya lower low gitu. Jadi kalau misalnya contoh ya, saya buat perbandingan let's say dengan render deh. Gitu ya, kita buat perbandingan dengan render supaya teman-teman bisa pelajari itu. Kamu bisa cek render pergerakannya itu sangat underperform, meanwhile Litecoin sangat baik sekali gitu. Jadi gambaran yang kita lihat pada total 3 tadi itu mencerminkan pergerakan secara keseluruhan jika di-compare market cap-nya rata-rata koin-koin major cap itu dengan Litecoin. Ya, dan ternyata Litecoin terlihat lebih baik setidaknya sejauh ini. Oke, jadi saya nggak tahu besok, lusa, minggu depan bakal ada apa gitu. Tapi selama sentimen build up-nya masih bagus, koin-koin ETF yang naratifnya ETF ini masih ada, saya merasa bahwa ETF naratif harusnya bisa jadi faktor yang enak untuk digoreng ya. Karena biar gimana pun pintu masuk nih buat uang klien-klien aset manajemen gitu kan. Seperti BlackRock, Fidelity, 21 Shares, dan bla 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 gitu. Ya bahkan so far sampai dengan minggu lalu sih, wait a minute ya guys. Ya I think sampai dengan minggu lalu ya, kalau kita ngeliat secara sentimen sendiri, kita memang menekankan ya bahwa hot narrative itu salah satunya adalah ETF gitu. ETF naratif yang lumayan hot adalah Litecoin XRP. Listing LTCC, Litecoin ETF Canary di DTCC setelah pengakuan daripada SEC atas spot ETF untuk XRP dan Ethereum stacking bisa memberikan dampak besar terhadap adopsi kripto. Jadi saya pikir potential market impact-nya harusnya koin-koin yang ada gorengan terhadap ETF itu bisa dimainkan teman-teman. Tapi kita perlu ngelihat juga koin-koin ini benar-benar diakui nggak gitu ya. Dalam artian misalnya contoh kan Doge katanya mau pengajuan ETF juga gitu kan. Bukan dari Doge-nya ya, tapi dari beberapa company yang pengen majuin Doge nih. Nah, Anda harus pikirin gitu ya, ini sentimennya bisa bertahan nggak? Atau ya mungkin hanya sesaat gitu. Pada saat itu hot, and then naik, and then ya trending, abis itu lupa gitu. Tapi kalau misalkan case-nya kayak Litecoin XRP, ini kita tahu koin lama, koin ancient, koin dinosaurus, harusnya bisa dipertahankan momentum tersebut. Dan semoga saja, kalau memang benar kita bisa lihat dipertahankan, maka ekspektasinya adalah Litecoin di sini bisa mempercepat proses rally-nya, dan atau kita bisa mengatakan juga bahwa proses ini adalah bagian dari reakumulasinya ya. Jadi kita bisa bilang kayak dia creating base nih for potential rally habis ini gitu.
So harapannya seperti itu, dan tinggal diperhatiin aja gimana price actionnya dari time frame kecil, yaitu sebagai salah satu pertimbangan juga bagi kita untuk mengantisipasi seperti apa pergerakannya ya. So far kalau yang saya lihat di perspektif time frame 4 jam, ini sama ya kayak di perspektif time frame daily-nya, sebenarnya ini bisa dikategorikan sebagai potential ascending triangle pattern dari bigger perspective. Jadi ini adalah rally-nya, ini adalah A wave-nya, harusnya di sini A wave-nya, B wave-nya, C wave-nya, D wave-nya, dan potentially E wave-nya, which means anytime soon harapannya kita bisa ngeliat dia kembali rebound. Oke, dan untuk kalian identifikasi itu harap perhatikan minimal time frame kecil kayak time frame 30 menit strukturnya bullish dulu. Jadi kalau kalian lihat di sini ini high, ini low. Ini masih ada potentially lower high kalau dia break gitu ya. Maka yang saya butuhkan adalah let's make a fake out gitu. Jadi dia create fake out, abis itu dia recovery. Supaya apa? Supaya ini high, low, lower high, lower low, and now we have higher high. Kira-kira begitu. Karena ini kita anggap sebagai potential lower high-nya dari pergerakan berikutnya. Tapi harusnya yang di sini sih teman-teman sekalian. Jadi kita butuh dia create higher high untuk validasi itu semua. Oke, so I think ya untuk LTC lebih kurangnya begitu. Jadi secara keseluruhan selama ya trendline ini bisa dipertahankan dengan baik oleh Litecoin, harusnya sih momentumnya bisa kuat gitu. Tapi kalau dia break, ini bahaya ya. Ada kemungkinan momentumnya kehilangan, maksudnya ada kehilangan momentum, and then ya kita butuh ternyata retracement lebih jauh lagi gitu ya. Jadi dia turun sampai bawah dulu supaya mencari potential higher low dari gambaran besarnya. Ya bisa aja dia ngebentuk kayak begini, gitu kan? Tuh. Jadinya inverted head and shoulders dulu gitu. Bisa aja kayak gitu. But for now, yang di depan mata kita ini ya kita fokusnya ke sini dulu. Itu kira-kira pandangan dari saya seputar Litecoin. And the last one guys is gonna be PP. Last one is gonna be PP. Saya masih curious ya kenapa banyak banget orang nanya soal PP gitu. I mean PP itu technically udah ngasih profit yang lumayan banget gitu ya. Kalau Anda mungkin dari angkatan 2023 aja tuh udah profit harusnya gitu. Kayak kamu beli nih sometime di 2023 gitu ya. Let's say kamu masuk kayak Agustus atau mungkin Oktober atau mungkin FOMO-nya di bulan November 2023 pun itu kamu masih dalam keadaan profit technically. But when people ask me about PP dan banyak nggak sedikit, itu artinya saya berasumsi dan saya berpikir ya bahwa jangan-jangan nih pada beli di atas gitu ya. Jangan-jangan pada beli di atas gitu. Karena secara keseluruhan kita pernah identifikasi PP dan memang kalau kita lihat di sini pun adalah bagian dari momen di mana PP itu technically memiliki potensi untuk rally gitu. Dan kita dapat analisisnya, menurut saya ini cukup proper, ABC, and then boom, dia pumping cukup hard gitu ya. Or at least kalau sebelum di situ pun kita udah pernah analisis sama teman-teman lewat live streaming bahkan. Jadi di live streaming kita ada ngebahas tuh seputar PP yang ketika orang tanyakan, ya saya bilang ini memang ada potensi untuk kita lihat dia turun dulu per dia break dari support level ini. Yes, kita dapatkan dia break, kemudian kita ngelihat dari posisi terakhir PP-nya juga mulai ada tanda-tanda sudah mulai bottoming dan bla 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 gitu ya. Jadi terakhir saya update seputar PP, coba saya cek dulu. Smiley pattern. Oke, here we go ya. I guess this is one of the PP ya, kondisi ketika dia membentuk smiley pattern alias inverted head and shoulders ya. Jadi dia ada potential untuk rebound. Nah ini teman-teman sekalian, ini kita ada bahas ya cukup detail. Jadi kalau kamu pengen tahu, ini live streaming pada tanggal 13 September 2024. Supaya bisa pelajarin ya, maksudnya ke depannya kalau ngeliat kondisi kayak gini lagi, kamu jadi punya bayangan, oh iya nih market bakal begini gitu. Nah ini teman-teman sekalian ya, karena kita ngidentifikasi 345 potential A, B, C, which means kita potential creating yang namanya higher low. Dan I guess ya, kita dapetin A, B, C itu properly gitu loh. Dia potential higher low di sana, Anda lihat dia pertama kali create higher high, and then Anda lihat lagi di sini A, B, C. Jadi memang naik impulsif, turun korektif, and then dia rally. Nah, sekarang teman-teman udah dapetin rally itu, Anda nggak take profit, salah siapa? Oke? Being so greedy, sometimes bisa jadi sangat berbahaya. Yang lebih parah lagi adalah Anda tidak take profit, tapi Anda beli lagi di atas. Nah, ini yang berbahaya gitu ya, dengan kondisi seperti ini.
Nah, bukannya saya nggak bisa bilang dia nggak akan naik lagi. Cuman, decision makingnya juga harus diperhatiin gitu. Jangan sampai kamu ngambil keputusan kayak begitu. Artinya kamu terlalu FOMO. Padahal, di satu titik kalian lihat, ini udah ngebentuk apa? Head and shoulders. Ya, technically ini udah head and shoulders. Memang dia nggak langsung break. Dia nggak bentuk descending triangle pattern dulu. Abis itu dia break. Dan kalian udah harus considering, oke, ini harusnya gue exit dulu nih. Ternyata apa teman-teman? Ya bener aja dia drop sangat signifikan, bahkan up to 50%. Kalau sampai sekarang pun dia udah drop sekitar 44%. Ini hemat banget kalau kamu bisa cut lebih early. Ya, jadi technical dibutuhkan juga nih teman-teman, dalam artian jangan Anda mengambil keputusan berdasarkan apa? Hopium. Jadi hanya berharap dan tidak mau objektif melihat kondisi yang terjadi saat ini gitu. So for now, dengan kondisi PP sekarang, itu gimana Vin? Gue nggak butuh ceramah lu, gue nggak butuh ini gitu ya. Gue butuhnya adalah tahu nih PP bakal gimana gitu. Oke, saya being objektif ya. Teman-teman mau terima mau tidak terserah ya. Tapi ini saya being objektif. Oke, perhatiin teman-teman. Kalau Elliott Wave, ini jelas impulsif. Ini pullback. Jadi ini 2. Oke, dia naik di sini 3 teman-teman, and then dia korektif 4 menuju ke 5. Tuh ya. Jadi kalau kamu cek, ini internalnya juga sama. Tuh, 1, 2, 3 ya, ABC gitu. And then dia naik membentuk 5 wave impulsif naik ke atas. Maka kalau saya boleh kasih hopium, ideally this could be your A, B, C wave, corrective wave. Jadi keseluruhan pertimbangannya begini. Ini naik, ini turun. Ya, turunnya lebih korektif dibanding naiknya. Kalau kita lihat naiknya kan 1, 2, boom, naik, boom, naik gitu. Sekarang turunnya 1, 2, 3, tek. Nah, mana yang lebih korektif dibandingkan dengan naiknya? Itu dulu. Ya, saat sudah dijawab dalam hati, turunnya lebih korektif si Vin. Oke, berarti Anda bisa mempertimbangkan, ini best case scenario ya, ini adalah 1, ini adalah 2. And then 3, 4, dan 5 gitu. Ini kalau Anda butuh hopium dan Anda percaya bahwa secara keseluruhan PP itu masih bullish ya, secara keseluruhan. Nah, tapi saya nggak mau kasih hopium ya, itu adalah pertimbangan aja teman-teman ya. Acuannya dari mana Vin? Ya, Elliott Wave teman-teman sekalian. Artinya apa? 5 wave naik ke atas gitu. 1, 2, 3, 4. 1 ABC, 3 ABC, 5. Oke, ini Elliott Wave nih. Ya, buat yang nggak paham, atau Anda penonton baru gitu ya, kebetulan lagi mampir, wih ngeliat PP nih ngebahas gitu kan. Nah ini Elliott Wave ya teman-teman sekalian tuh. Prosesnya kayak begini. 1, 2, ya kan, 3, 4, 5. Puncaknya di situ. Oke, puncaknya di sana nih, 5. And then ABC menuju ke potential wave 2. Jadi prosesnya lebih kurang kayak begini tuh. 1, 2, 3, 4, 5 beres gitu ya. Sampai atas gitu. Dan sekarang kita masuk ke dalam corrective wave-nya. Maka corrective wave-nya ini yang saya maksudkan tadi adalah 3 corrective wave ya. Dimana A wave-nya impulse, B wave-nya terlihat seperti retracement, tidak lebih dari level-level tertentu, Fibonacci, and then dia C wave lagi. Tapi pada C wave biasanya terdiri atas 5 wave correction, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi impulsif, bukan 5 wave correction, tapi 5 wave impulsif. Ya buat yang belajar nih teman-teman sekalian ya. Nih, ya saya keluarin tuh gambarannya nih, perhatiin ya. Untuk mana dia nggak keluar ya? Coba sekali lagi, open image in new tab. Aduh, nggak keluar teman-teman ya. Oke, yang ini aja nih, yang ini nih. Nah ya, ini dia, ini lebih enak. Oke, kita keluarin ya, open image in new tab. Tuh ya, jadi A wave itu biasanya bisa impulse 1, 2, 3, 4, 5. Intinya impulse ya, jadi kenceng gitu. Ini kenceng nggak? Ya kenceng. Naiknya gimana nih? Ya slow gitu ya. Artinya ya ada possibility sebenarnya ini B wave-nya, tapi saya lebih prefer untuk anggap itu sebagai B wave-nya, karena ini udah create lower low dan ini harusnya menjadi potensi dia pullback dari lower low tersebut. Jadi anggapannya ini adalah 1, 2, 3, 4 dan finishing di 5 gitu ya. Maka ini sudah beres gitu. Nah, syaratnya apa Vin buat melihat PP reverse? Ini yang susah guys. Syaratnya adalah dia harus claim previous high point, yang dimana terbentuk dari fourth wave-nya di sini gitu ya. Jadi dia harus break tuh dari situ dulu,
baru lebih enak. Kita bilang, oke, ini bottomnya gitu. Tapi kalau misalkan kita belum lihat kondisi itu, ya Anda hanya bisa tebak-tebak gitu. Ya. Dan invalidasinya, ingat, ini kan namanya bukan prediksi ya, tapi kita ngelihat berdasarkan apa yang ditunjukkan kepada kita di chart gitu. Invalidasinya adalah kalau dia break ini, atau bahkan lebih parah yang ini. That's it. That's your invalidation. Itu artinya PP memasuki fase koreksi yang lebih panjang dan ada possibility bahwa ini baru selesai A wave-nya. Jadi nanti potensi B wave before C wave gitu ya. Jadi this is the end gitu loh buat si PP. Oke? Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena sebenarnya guys, kalau kamu pakai sederhana ya, divergence indicator. Ini sih nggak nunjukin divergence. Well, this one is a good news gitu ya. This is not looks like a divergence gitu. Di sini juga sama. Cuman biasanya RSI itu nunjukin divergence. Nah, jadi technically posisinya PP ini udah dalam keadaan divergence gitu. Dan ini artinya momentum dia kalau sudah mulai habis wajar gitu ya. Dalam tanda kutip ya memang orang profit taking gitu. Yang gimana nggak profit taking? Orang belinya dari bawah ya kan. Udah gainnya lumayan banget, masa nggak ada yang di TP gitu. Masa cuma mau ditaruh di wallet doang, diperhatiin doang setiap hari happy gitu ya kan. Ya kira-kira begitu guys ya. Jadi ini penjelasan saya seputar PP Coin. For now, I don't have enough information karena di sini cuma consolidate. Dan kita butuh extra sparkling movement ya supaya kita bisa lebih yakin bahwa oke, ini ada something nih di sini gitu. Somethingnya itu bisa bersifat apa teman-teman? Kadang-kadang bisa aja kayak begini gitu. Jadi kadang-kadang bisa aja nih kita ngelihat apa fake out dulu guys ya. Jadi ada bantingan kenceng luar biasa di fake out di bawah baru kemudian dia rebound gitu. Karena biasanya diiringi dengan situasi divergence juga pada indikator misalnya ya. Kalau misalnya kalian lihat nih, kayak misalnya gini nih RSI paling gampang. Tadi bisa begini. Nah, akhirnya apa? Di sini baru ada divergence. Gitu ya. Kalau ini baru ada divergence berarti kan apa? Dia harus turun lagi dulu. Gitu kan? Turun lagi dulu. Dan kalau memang kita menggunakan indikator ya, terutama untuk exponential moving average 8 dan 21 ya, nunjukin tren gitu. Ya pada dasarnya kita masih under selling pressure gitu. Jadi bear-nya masih lebih dominan untuk si PP selama dia nggak bisa claim EMA 21. Kalau dia bisa claim, dia bisa retest dan bertahan di atasnya dengan catatan dia break gitu ya. Oh, break nih, nice. Ada impulse rally gitu. Bukan kayak gini, dia break, habis itu dia turun ke dalam gitu. Dia break, habis itu turun ke dalam. Nah, itu lain ceritanya. Artinya nunjukin kalau momentum daripada sellers lebih dominan daripada buyersnya. But for now, PP itu ya, teman-teman sekalian. Dilihat levelnya tuh ya, 0,01, 031, dan bla 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 gitu. Saya nggak punya kewajiban untuk nyebutin angkanya teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan chartnya, and then kamu gambar di chart kamu sendiri supaya kamu punya bayangan ya. Oh ini yang dimaksud Kevin, ini begini gitu. Dengan kamu lakukan itu, benefitnya juga adalah secara tidak langsung kamu lagi belajar analisa gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu teman-teman ya mungkin perhatikan gitu untuk saat ini. Oke? So, that's gonna be the update from me seputar altcoins pada hari ini. Thank you very much guys. Kalau kalian nonton video ini sampai selesai, let me know di kolom komen. Tulis finish ya di bagian pin komen dan kasih tahu ke saya juga kira-kira kalian mau discuss apa berikutnya untuk seputar altcoins ya. Dan informasi juga teman-teman, live streaming kemarin tembus 1000 likes, artinya kita akan ada live streaming berikutnya ya. Dan ini mungkin ngebahas atau ngebedah tentang altcoins untuk sampai ke bagian finalnya, kira-kira begitu. Oke? So God bless to everybody, have a nice weekend, have a nice day, cheers guys, and bye bye.